presentasi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Soebul Nasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginstalan cara install Windows 7 dengan flash disk. 1. Pertama, silakan download softwarenya di sini. 2. Masukkan flash disk Anda, kemudian buka aplikasi Rufus. Device Anda secara otomatis akan terdeteksi seperti gambar di bawah ini. 1. Klik gambar CD drive untuk memilih lokasi file Windows-nya, kemudian klik open. 2. Secara otomatis Rufus akan merubah file sistem dari FAT32 menjadi NTFS. Anda juga bisa merubah nama drive tersebut pada name flow, tabel atau opsional. Kemudian klik start. Akan muncul notifikasi bahwa semua data yang terdapat pada drive tersebut akan diformat. Jadi pastikan bahwa Anda sudah membackup semua data yang penting. Selanjutnya klik OK. 6. Proses ini memakan waktu kira-kira 20 menit. Aplikasi ini sangatlah cepat, tetapi semua itu tergantung berapa besar ukuran sistem operasi tersebut dan kecepatan flash disk yang digunakan. 7. Selesai. Flash disk ada sekarang sudah bisa digunakan untuk media instalasi Windows. Kemudian klik Plus. Media instalasi Windows-nya sudah siap. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengatur BIOS agar booting pertama kali dari flash disk. Hal itu dilakukan agar device yang pertama kali dibaca pada saat awal booting adalah flash disk. Setting BIOS agar booting dari flash disk. 1. Jangan cabut flash disk yang sudah bootable tadi. Biarkan dalam kondisi terpasang pada komputer atau laptop Anda. 2. Restart komputer atau laptop Anda. Kemudian tekan tombol Del atau Delete untuk memasukkan ke menu BIOS. Tombol yang paling umum digunakan untuk masuk ke menu BIOS adalah Delete, F1, F2 atau Fn tambah F2. Tergantung menu fitur laptop atau motherboard Anda. 3. Anda akan melihat tampilan menu BIOS seperti gambar di bawah ini. Setelah itu pindah ke dashboard dengan menggunakan tombol kiri kanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ilham. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi penginstalan dari Muhammad Soebul Nasar. 4. Gambar berikut menunjukkan bahwa device yang berada di urutan teratas adalah HDD. Jadi komputer atau laptop Anda akan melakukan booting pertama kali dari HDD. 5. Agar komputer atau laptop Anda melakukan booting pertama kali dari flash disk, Anda perlu menempatkan removable device berada di urutan teratas. Caranya dengan memilih removable device, kemudian geser menggunakan tombol plus tombol min sampai berada di urutan teratas seperti gambar berikut. 6. Tekan F10 untuk menyimpan hasil setting sekaligus keluar dari menu BIOS. 7. Tekan sembarang tombol jika muncul tampilan hitam atau black screen pada gambar di bawah ini. 8. Anda akan dihadapkan pada tampilan awal instalasi Windows 7 seperti gambar di bawah ini. Silakan melakukan instalasi Windows 7 dengan benar sampai panduan yang telah saya berikan. 9. Pilih Indonesia pada time and selected format untuk language to install dan default on input. Method biarkan default. Kemudian pilih next. 10. Untuk melakukan instalasi Windows 7 pilih turn off. 11. Centang dan kemudian pilih next. Saya anggap Anda saat ini sedang belajar menginstal sistem operasi Windows 7 untuk pertama kalinya. Jadi silakan custom atau add file. Jika Anda ingin melakukan ulang, downgrade maupun upgrade sistem operasi Windows sekaligus ingin data pada partisi lain tidak hilang, cukup delete disk 0, 2 partisi C dan disk 0 partisi 1 sistem reserver. Nanti otomatis kedua partisi yang ada delete tadi menjadi allocated space.
Silakan buat partisi baru lagi atau secara otomatis partisi tersebut menjadi disk not partition 2 dan jadikan disk not partition 2 sebagai lokasi instalasi Windows 7. Kemudian pilih X. Simak gambar GIF di bawah ini. Jika Anda menggunakan ponsel dan membaca tutorial ini, disarankan menggunakan Mozilla agar gambar GIF bergerak dengan sempurna. Bagi yang ingin melakukan install ulang dan upgrade ke Windows 7 sekaligus tidak ingin data-data di Windows sekaligus menggunakan DD-nya masih mulus dan belum terinstall sistem operasi Windows sebelumnya, silakan lewati langkah nomor 6. 15. Langkah tersebut. Kemudian pilih update jika sudah selesai. 16. Pilih OK. Untuk pembuatan sistem file Windows atau yang biasa disebut sistem reservoir partition saja. 17. Silakan buat dua partisi dengan cara yang sama seperti langkah nomor 7. Sebenarnya beberapa banyak partisi tergantung selera masing-masing. Pada tutorial ini saya hanya membuat dua partisi. Baik, untuk presentasi materi menginstal berikutnya akan disampaikan oleh Agus. 18. Sebagai lokasi instalasi Windows. Kemudian pilih Next. Sebenarnya Anda bisa memilih lokasi instalasi di mana saja, tapi saya sarankan letak di disk 0 partition 2. 19. Proses instalasi Windows 7 berlangsung. Proses ini memakan waktu kurang lebih 20 menit. Selama proses berlangsung, komputer akan reboot atau restart dengan sendirinya beberapa kali. 20. Jangan tekan tombol apapun pada keyboard. Hal tersebut akan menyebabkan Anda mengulangi proses instalasi dari awal. Memberi nama komputer dan setting pengaturan. 1. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama pengguna dan nama komputer. Kemudian pilih Next. 2. Langkah berikutnya yaitu membuat password untuk akun Windows. Saran saya, buatlah password yang kuat dengan kombinasi angka dan simbol. Sedangkan untuk password ini, isikan kata atau kalimat yang membantu Anda mengingat password Anda tersebut. Jika Anda tidak ingin menambahkan password, biarkan saja kosong. Kemudian pilih Next. Jika tidak mempunyai produk K, Anda bisa melewati langkah huruf ini tanpa memasukkan produk K. Tetapi tanpa aktivasi produk K, Anda hanya menggunakan Windows 7 selama masa trial 30 hari. Selanjutnya pilih untuk Windows Update, silahkan admin letter. Anda bisa memilih use recommend setting jika DVD Windows 7 Anda memiliki original. Tapi jika tidak, saya sangat menyarankan pilih admin letter untuk time zone atau zona waktu. UTC Plus 7 Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Langkah berikutnya yaitu menentukan lokasi jaringan. Silakan pilih public network. Jika Anda menambahkan password untuk Anda seperti pada langkah nomor 14, Anda harus memasukkan password terlebih dahulu untuk masuk ke layar desktop. Kemudian tekan tombol enter. Well, proses instalasi Windows 7 selesai. Saya di sini akan menjelaskan tentang perakitan dan penginstalan Windows 7 SMK Negeri Pacermangun dari kelompok 1. Oke, kita langsung langkah yang pertama. Cara merakit PC yang benar. Langkah 1, PC. Ada yang tahu PC? Ya. PC itu adalah singkatan dari personal komputer. Oke, langkah 1, mulai dengan memasang prosesor pada motherboard. Untuk bisa memasang prosesor dengan baik, kamu harus mengacu pada tanda yang di pojok kiri bawah prosesor dan soket. Oke, ini contoh gambarnya. Ini nama yang prosesor itu. Kalian ada tahu yang namanya prosesor? Prosesor itu adalah otak komputer. Kalau tidak ada prosesor ini, komputer tidak jalan. Kalau cara memasangnya itu ada segitiga. Tiga ini yang bulat merah ini ada segitiga. Itu harus pas dengan segitiga yang bawahnya. Ya, kalau dia tidak
tidak sama dengan sini dia tidak akan masuk, tidak pas. Oke, lanjut. Langkah 2, lanjutkan dengan memasang fan CPU. Cara umumnya yaitu dengan mencocokkan lubang di motherboard dengan pengait di color CPU-nya. Apabila kamu memakai fan CPU bawaan, biasanya sudah ada thermal paste-nya. Jika belum, oleskan thermal paste di atas prosesor secara merata. Yang dinamakan thermal paste itu kayak seperti ada cairan kayak seperti odol itu buat pelicin itu, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini masang baut-baut dan buat merah ini apa? Ini pendingin buat prosesor ini. Kipas. Ya, kipas. Terus langkah yang ketiga, jika fan CPU sudah terpasang dengan baik, jangan lupa sambungkan kabelnya ke motherboard. Biasanya di motherboard tertulis ada CPU VAN fans. Nah, ini contohnya CPU VAN. Ada tulisannya. Terus langkah yang keempat, lanjutkan dengan memasang RAM dan kepanjangan dari RAM, random access memory. Tekan kedua sisi RAM sampai benar-benar terpasang. Oke, ini contoh RAM random access memory. Itu fungsinya sebagai menyimpan data sementara. Itu memasangnya harus benar. Ini di sini tuh ada sekat, ada garis di sini. Ini ada sekatnya, kelihatan kan? Ada skannya juga. Ini kalau kalau memegang yang salah ini akan patah gitu. Oke, sampai sini saja penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, perwakilan dari kelompok rakitan. Langkah 5, mulai bongkar case PC sampai benar-benar tersisa hanya rangkanya. Tiap case PC tentu beda cara membongkarnya. Ini contoh gambarnya. Langkah 6, pasang I/O side yang didapat dari motherboard ke bagian belakang case PC. Pastikan posisinya cocok dengan posisi motherboard terpasang nantinya. Ini contoh gambarnya. Langkah 7, pasang motherboard ke case PC. Cocok-cocokkan saja dengan lubang baut yang ada. Lalu baut semua yang bisa ditutup baut. Tidak perlu terlalu kencang, apabila dirasa mentok maka sudah cukup. Ini contoh gambarnya. Baiklah, akan saya lanjutkan kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Setiawan, lanjutan dari perwakilan kelompok rakitan. Baiklah, kita lanjut. Langkah 8, yaitu pasang hard disk pada case PC. Ya, case PC agak sedikit berbeda-beda. Ada yang dibuat, tapi ada juga yang sudah ada bentukannya dan memakai rel. Contoh gambar. Lanjut. Langkah 9, pasang power supply unit PSU pada PC case. Sama seperti cara biasanya, yaitu dengan cara mencocok-cocokkan saja dengan lubang bautnya. Nah, ini contoh gambar. Ini lubang baut. Terus langkah 10, pasang kabel power motherboard atau biasa disebut kabel power 24 pin ATX. Nah, ini contoh gambar. Itu ada kabel-kabel. Lanjut langkah 11, yaitu pasang kabel power processor atau biasanya disebutkan kabel power 4 pin CPU. Warnanya sudah pasti kuning dan hitam. Baiklah, saya lanjutkan kepada saudara Renaldi. Padanya waktu 4, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya perwakilan dari kelompok rakitan.
contoh gambar-gambarnya. Lanjut langkah 12. Pada paket pembelian motherboard, pastinya kamu akan dapatkan yang namanya kabel SATA. Pasangkan kabel tersebut di motherboard seperti biasa. Cocok-cocokkan saja, karena kalau tidak cocok, sudah pasti tidak akan bisa terpasang. Nah, ini contoh gambarnya. Dalam gambar lingkaran merah ini. Lanjut. Langkah 13. Pada bagian ujung satunya, lagi pada kabel SATA, hubungkan ke hard disk. Lanjut. Ini contoh gambarnya yang ada lingkaran merah ini. Contoh gambarnya. Lanjut. Langkah 14. Karena hard disk juga butuh power, ambil kabel power SATA yang berasal dari CPU, lalu sambungkan ke hard disk. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Jessica. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda, saya perwakilan dari kelompok perakitan. Langkah 14. Karena hard disk juga butuh power, ambil kabel power SATA yang berasal dari PCU, lalu sambungkan ke hard disk. Ini contoh gambarnya. Langkah 15. Mulai pasangkan kipas pada sase PC. Intinya adalah pada bagian depan kipas dia akan mengeluarkan angin, sementara pada bagian belakang dia akan menyedot angin. Kamu harus mengaturnya sedemikian rupa agar bisa mendapatkan air flow yang baik. Ini contoh gambarnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Jessica. Kalau ini angin akan masuk menjebol, kalau seperti ini akan keluar. Ini contoh gambarnya. Langkah 15. Mulai pasangkan kipas pada case PC. Intinya adalah pada bagian depan kipas dia akan mengeluarkan angin, sementara pada bagian belakang dia akan menyedot angin. Kalau harus mengatur sedemikian rupa akan bisa mendapatkan air flow yang baik. Ini contoh gambarnya. Langkah 16. Mulai sambungkan kabel dari case PC ke motherboard seperti biasa. Cocok-cocokkan saja. Ini contoh gambarnya. Langkah 17. Mulai sambungkan kabel port panel dari case PC ke motherboard, pastikan sesuai dengan urutan di bawah. Ini contoh gambarnya. Langkah 18. Jika sudah semua, rapikan kabel yang ada di belakang case PC dan pasangkan semua bagian case PC yang sebelumnya kamu lepas. Ini contoh gambarnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andes. Saya Andes Iqbaldi dari kelompok perakitan. Saya akan menjelaskan. Langkah 19. Menghubungkan ke sumber listrik dan perakitan PC pun selesai. Ini contoh gambarnya.